hampir di musim hujan ya, apalagi seperti sekarang ini, ada beberapa kompleks perumahan itu menjadi langganan banjir. Kira-kira apakah pemerintahan baru ini dengan menuju keren akan mampu menyelesaikan masalah di ibu kota provinsi Sulawesi Barat ini? Mampukah di periode mereka ini mengatasi banjir di dalam kota? Ya, terima kasih. Jadi tanggapan saya sebagai seorang politikus muda, walaupun sebenarnya sudah tua ya. Jadi saya rasa beliau-beliau ini adalah orang-orang yang hebat. Pertama, yang kedua, mereka masih dalam kondisi ataupun keadaan yang umurnya masih stagnat untuk berpikir karena mereka masih muda. Memiliki semangat ya. Ya, yang ketiga, saya yakin dan percaya di periode mereka ini bisa mengatasi hal itu semua. Karena kenapa? Besikal-besikal dan latar belakang mereka itu bukan latar belakang yang bahasa gaulnya sekarang ya, kaleng-kaleng. Jadi saya yakin dengan pemerintahan sekarang ini akan menjadikan nuansa baru untuk kita semua. Merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busman Rasid, teman-teman pemirsa Belajan TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan kembali berbincang-bincang, dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh pemuda Provinsi Sulawesi Barat. Beliau merupakan juga politisi muda di Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus panggil apa nih? Kak Atri, Kanda, atau Abang, atau Bapak? Untuk lebih nyantai panggil kakak. Untuk lebih nyantai kita panggil kakak aja. Apa kabar hari ini, Kak? Di tengah pandemi ini, apa saja aktivitasnya? Kesibukannya di hari-hari ini? Saya pantau sosial medianya ini dari kabupaten ke kabupaten lain. Sesungguhnya apa saja kegiatan-kegiatannya hari ini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatannya. Ya. Hari-hari yang saya lakukan selama ini, selama pandemi COVID, itu ada beberapa item. Salah satunya diantara adalah memberikan nuansa baru kepada para pelaku usaha di tiap-tiap kabupaten yang ada, guna menyadarkan mereka terkait apa itu laporan kegiatan penanaman modal mereka. Karena tanpa laporan kegiatan penanaman modal mereka, kita tidak akan mungkin bisa mengetahui investasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keseharian saya sehari-hari ini, selain itu juga masih tetap aktif bersama dengan teman-teman pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju guna ke depan akan melaksanakan proses pelantikan, dan insya Allah akan membangkitkan semangat baru di mana pemuda Pancamarga ini bagaikan anak yang baru lahir. Ya. Terus yang ketiga, yang paling pokok ini, yaitu adalah bersama keluarga. Bersama keluarga ya. Bersama keluarga. Oh, sudah berkeluarga? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Karena soalnya kelihatannya masih berusia 14 tahun, usia SMP. Ya, kalau memang dianggap seperti itu, ya mungkin bisa lah. Nah, tapi artinya tetap kita harus menjunjung karena kita sudah punya keluarga. Keluarga itu adalah bagian dari motivasi. Ya, baik. Karena tanpa keluarga tidak akan mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi keinginan-keinginan kita ke depan. Baik, luar biasa Kak Atri di openingnya. Jadi teman-teman sekalian, pemirsa Belajan TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membincang persoalan berkaitan dengan lingkungan, khususnya di Kabupaten Mamuju ini. Seperti apa sih seorang tokoh pemuda melihat kondisi lingkungan masa kini di Kabupaten Mamuju ini? Ya, terima kasih. Jadi, alhamdulillah saya selaku tokoh pemuda melihat lingkungan kita pada saat hari ini, kondisi saat ini memang cukup perlu perhatian. Karena kenapa? Lingkungan ini akan menjadi tolak punggung utama. Kenapa tolak punggung utama? Karena lingkungan yang bersih merupakan tatanan iman yang baik. Untuk menjaga lingkungan ini kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan khususnya di teman-teman pemuda ini untuk kemudian menjaga lingkungan ini agar terus lestari?
Ya, mungkin yang pertama saya mengajak para pemuda, Ya. kita harus sebagai pemuda ini menjadi barometer bagi orang-orang tua kita agar lingkungan ini bisa jadi lingkungan yang ramah. Jadi yang paling pokok itu adalah kesadaran. Kesadaran. Tanpa kesadaran tidak akan mungkin sesuatu yang kita ingin ciptakan itu bisa terwujud. Jadi dimulai dulu dengan kesadaran. Jadi inilah tugas-tugas kita para pemuda. Marilah kita mengingatkan masyarakat pada umumnya, ya terkhusus keluarga kita sendiri untuk menjaga lingkungan itu. Karena lingkungan yang bersih itu akan mencerminkan kita ke arah yang baik. Karena kan nyaman. Ya. Nah, kan seperti itu. Ya. Ya, teman-teman sekalian, selain beliau ini adalah tokoh pemuda Sulawesi Barat, beliau juga merupakan politisi muda. Kira-kira kalau pandangan politik, sejauh mana sih peran pemerintah dalam merawat lingkungan yang ada di Kabupaten Mamuju ini? Ya, sebagai seorang politik, saya melihat keadaan yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah mulai bergerak. Tapi masih perlu didorong, masih perlu disupport. Karena tidak akan mungkin istilahnya sesuatu ini bisa berjalan dengan baik tanpa support. Nah, marilah para pemuda-pemuda aktivis-aktivis lingkungan ini untuk kita bersama-sama membangun, bersama-sama mengajak semua stakeholder yang ada untuk mencintai lingkungan ini. Karena lingkungan ini bisa sinergi dengan semua stakeholder yang ada kalau ada support, terkhusus pada pemerintah. Nah, jadi kalau melihat pemerintah sekarang ini ya mungkin sudah mulai bekerja, tapi ya mungkin kita lihat ya sekarang sebagai warga Mamuju ini masih belum maksimal. Tapi ya namanya usaha tetap selalu kita hargai. Jadi saya mungkin itu tadi yang saya katakan, marilah kita para aktivis-aktivis lingkungan untuk bergerak bersama untuk menyongsong Mamuju yang lebih baik, terutama di stek lingkungannya. Mungkin seperti itu. Bagaimana kemudian kakak ini selaku tokoh pemuda melihat tata kelola yang ada di dalam kota di dalam kota Mamuju ini sendiri? Karena saya melihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat. Salah satu bukti terjadinya masih banyaknya genangan-genangan air di dalam kota, terus kemudian banyaknya sampah dan lain-lain, drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh tentunya bupati dan wakil bupati terpilih ini? Ya. Jadi ini sekedar masukan saja ya. Artinya sebagai tokoh pemuda melihat keadaan di mana drainase yang masih kurang ya, dan masih perlu dibenahi. Nah, dan juga masih banyak genangan-genangan yang terjadi seperti contoh di Jalan Marta Dinata lah, di perumahan-perumahan masih banyak genangan. Jadi saya hanya mungkin ya sekedar mengusulkan, salah satunya adalah mungkin pengembang-pengembang itu bisa dipanggil untuk diajak komunikasi terkait persoalan bagaimana limbah-limbah mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, para pelaku-pelaku usaha ini juga kita panggil untuk bekerja sama dengan stakeholder baik itu pemerintah ya, mungkin dalam hal ini penanggulangan apalah istilahnya lingkungan ya, badan apalah istilahnya. Misalnya di bidang PU bagaimana ya, drainasenya yang tertutup. Itu ini harus dikasih duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Karena pelaku usaha ini banyak yang masih kurang sadar juga. Akhirnya dia tidak menyadari bahwa akibat dari kekurang sadarnya dia ini mengakibatkan banyak hal-hal yang buruk terjadi. Contoh, warung makan ataupun restoran ataupun warkop contohnya yang mungkin limbahnya tidak jelas. Apakah ya kan? Tentu hal ini juga harus dimulai di tingkatan struktur pemerintahan. Misalnya di tingkat RT ini harus berperan lebih aktif untuk menjaga lingkungannya. Kira-kira sejauh mana peran
pemerintahan tingkatan bawah dalam hal ini RT, apakah itu maksimal dalam hal menjaga lingkungannya itu sendiri? Misalnya sekarang kan kita lihat bahwa gotong royong di tengah masyarakat ini, kesadaran gotong royong ini sudah mulai berkurang. Untuk kembali diaktifkan itu, giat-giat apa yang akan dilakukan oleh saran ya? Giat-giat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat? Ya, mungkin pemerintah ini kan sudah melakukan biasanya musrembang. Ya. Nah, di musrembang itu sudah dibahasakan terkait apa kendala dan masalah. Tetapi kita mau lihat sendiri bagaimana kekuatan, keilmuan yang dimiliki oleh para pejabat daerah, khususnya tingkat RT, dusun, bahkan sampai dengan desa, bahkan dengan kecamatan. Bagaimana caranya mengkalibrasikan ini semua agar lingkungan ini tidak terlupakan. Maka mungkin salah satu caranya adalah ini harus menjadi prioritas ya. Ya, maka salah satu caranya adalah memang harus duduk bersama semua stakeholder, pejabat-pejabat itu, karena tanpa duduk bersama ini tidak akan mungkin menghasilkan yang namanya musyawarah untuk mufakat. Karena ini sekarang apalagi ya, ini pandemi Covid sekarang ini juga selalu menjadi bebannya kita. Karena kenapa? Kita mau berbuat tapi ternyata dibatasi dengan keadaan. Nah, jadi saya berharap kiranya kenapa tidak? Kalau memang istilahnya ini kan sekarang bisa kan lewat via Zoom. Nah, sekali-kali kita mainkan antara Pak RT lah, Pak dusun lah, Pak desa, bersama dengan stakeholder kita lakukan istilahnya diskusi dalam bentuk bagaimana, aplikasi ya, online. Itu misalnya diskusi tentang menjaga lingkungan. Ya, jadi nanti hasil diskusinya itu kita buat deadline waktunya kapan mungkin pemerintah desa, dusun, RT melakukan actionnya. Sisa kita klasterkan waktunya kapan, tapi harus ada diskusinya dengan mengundang beberapa masyarakat di dalamnya. Jadi seperti itu. Ya, lagi-lagi saya meminta jawaban dari seorang politikus muda. Kalau tadi ini kan kebanyakan jawaban dari sebagai tokoh pemuda. Hampir di musim hujan ya, apalagi seperti sekarang ini, ada beberapa kompleks perumahan itu menjadi langganan banjir. Kira-kira apakah pemerintahan baru ini dengan menuju keren akan mampu menyelesaikan masalah di ibu kota provinsi Sulawesi Barat ini? Mampukah di periode mereka ini mengatasi banjir di dalam kota? Ya, terima kasih. Jadi tanggapan saya sebagai seorang politikus muda, walaupun sebenarnya sudah tua ya. Nah, jadi saya rasa beliau-beliau ini adalah orang-orang yang hebat. Pertama, yang kedua, mereka masih dalam kondisi ataupun keadaan yang umurnya masih stagnat untuk berpikir karena mereka masih muda. Memiliki semangat ya. Ya, yang ketiga, saya yakin dan percaya di periode mereka ini bisa mengatasi hal itu semua. Karena kenapa? Besikal dan latar belakang mereka itu bukan latar belakang yang bahasa gaulnya sekarang ya, kaleng-kaleng. Nah, jadi saya yakin dengan pemerintahan sekarang ini akan menjadikan nuansa baru untuk kita semua. Jangan melihat karena perempuannya, justru malah perempuan lebih biasa memperhatikan yang namanya masyarakat. Karena kenapa? Rasa kasih sayang itu lebih tinggi. Rasa egois itu lebih rendah. Dan saya rasa di pemerintahan yang sekarang, saya rasa adalah orang-orang yang hebat, yang bisa membuat dinamika Kabupaten Mamuju ini bisa jauh lebih keren sesuai dengan deadline mereka pada saat kampanye. Ya, baik. Ya. Kita sudah berada di penghujung acara. Closing statementnya tentang lingkungan ini apakah? Jadi saya hanya berharap kepada semua stakeholder yang ada, baik itu pemerintah, aktivis lingkungan, mahasiswa, bahkan ormas, hanya satu yang saya inginkan, yaitu adalah ayo kita
sadar dan support semua apa yang menjadi kendala-kendala kita selama ini. Kita sinergikan dengan pemerintah. Ayo kita bekerja untuk lingkungan. Ayo kita jaga lingkungannya kita, karena lingkungan yang bersih adalah sebahagian dari iman yang kuat. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan dan agar bisa terus melaksanakan giat-giat kemanusiaan di tengah masyarakat. Amin, amin. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf kalau di konten hari ini agak berisik karena memang kita sekarang berada di salah satu kafe yang ada di Kabupaten Mamuju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.